Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Petualang Rupat. Apa kabar para dealers, para apa lagi ya, pencinta senapan angin dimanapun kita berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan dilapangkan segala nikmat serta rezeki yang luas guys ya. Oke, di video kali ini saya mau menguji Buklik Benjamin Franklin ini dipasangin teleskop ya. Seperti apa penampilannya ya, sama-sama kita saksikan guys ya. Apakah lebih worth it atau biasa aja guys ya. Ini kan sudah dipasangin laser. Jadi gimana penampakannya kalau dipasangin teleskop ya. Yuk sama-sama kita coba seperti apa penampilannya. Let's go, kita preteli dulu guys ya. Dan seperti biasa, teleskopnya ini yang berada di sini guys ya. Nah, di unit Canon 747 pumping ini guys ya. Ini akan saya pindahkan teleskopnya ke Benjamin Franklin guys ya. Seperti apa penampilan Benjamin Franklin setelah memakai teleskop ini? Yuk sama-sama kita saksikan guys ya. Pertama langsung tentu saya akan preteli dulu, yang pastinya tidak akan saya videokan ya guys ya. Namun untuk pemasangan di sini nanti baru sedikit saya videokan guys ya. Oke, cheers. Aduh. Oke teman-teman ya. Sekarang sudah saya buka lasernya. Ini ya. Nah, ini lasernya. Akan kita pasangkan yang mounting satu lagi ya. Ini di dalam ini, aduh. Ya, ini dia akan dipasangkan di sini lagi guys ya, di depannya. Oke, sebelum lanjut, buat yang baru bergabung jangan lupa bantu like, komen, dan di subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya guys ya. Oke, let's go, kita pasang. Oke, let's go, kita pasang guys ya. Kita rakit. Ini tentunya kita ukur ya. Nah, jarak ini ya, ini di sini berarti ini depannya sedikit guys ya. Kita coba gini kan dulu biar nggak salah. Ini kita buka dulu guys, lupa saya, aduh. Ini tentu dibuka dulu ya. Iya. Coba ditempel ya. Sudah, kita coba di sini. Jaraknya seberapa guys ya? Ya, di sini guys ya, jaraknya segini. Oke, langsung saya kencangkan saja guys ya. Mengencangkannya pakai perasaan guys ya. Saya rasa sudah kencang ya. Sudah guys, jangan dipaksa betul, nanti dol pula ya, karena ini terbuat dari bahan aluminium ya, dural. Oke, sudah seperti ini jadinya. Coba kita naikkan teleskopnya guys ya. Oke, aduh, waduh, kok bergeser jadinya guys, bergeser dikit guys. Oh tidak guys, bukan. Oke, coba dikencangkan.
coba dikencangkan guys ya. Ini tele sama unitnya guys, harganya lebih mahal telenya guys. Lebih gila, kok kayaknya nggak mencengkram guys. Ini yang mana yang salah nih guys? Apa relnya guys ya, rel 10 guys. Ini nggak mencengkram guys kayaknya guys, atau perasaan saya saja guys, kayak tidak mencengkram guys, nggak kuat tuh kan, goyang guys. Ini udah kencang loh. Ini udah kencang guys. Nah, masih bergerak guys. Tuh. Waduh, ini gimana nih guys? Masih bisa lepas nih guys. Nah, paling sudah kencang guys. Ini udah rapet. Nah, ini udah rata ya. Waduh, udah rapet, kencang. Tapi ini belum menjepit ya guys. Gimana solusinya nih guys? Gimana caranya nih guys? Atau pakai rel ini ya, yang ini ya, coba saya coba bongkar guys ya. Ini apakah sama aja atau tidak? Oke, saya skip dulu sebentar guys ya. Ya, sudah saya buka yang ini ya guys ya, relnya. Ternyata tidak bisa guys. Ini dia lebih jarang ya, maksudnya lebih renggang dibanding yang ini guys. Ini, nah ya, lubangnya ini lebih panjang ini guys. Nah, jaraknya ya kelihatan guys. Nah, ini. Nah, dia lebih panjang jaraknya, jadi nggak bisa guys ya. Lagian tebalnya pun sama guys ini. Nah, nih, tebalnya sama ininya ya. Ini yang punya teleskop, ini yang punya laser ya, sama tebalnya. Nah, ininya sama, jadi nggak bisa guys ya. Gimana cara ngakalinya ya? Waduh, gimana nih ya? Sebenarnya sih bisa ya diakalin lagi, ini ditipiskan dikit lagi ya. Cuman saya nggak ada gerinda guys, ini ditipiskan dikit lagi sekitar 1 mili ya. Ini jamin bisa ya. Hanya saja saya tidak punya guys. Kalau nggak yang ini ditipisin, ya ininya ya guys. Nah, ininya yang ditipisin. Ini ditipisin sekitar 1 mili, bisa deh. Tapi saya nggak punya gerindanya guys. Waduh, gimana nih, nggak bisa dong dipasang nih. Aduh, apakah ini gagal memasang teleskop kemari? Tentu tidak. Pasti akan saya usahakan guys ya. Ini karena hanya kurang 1 mili saja ya di sini. Jadi ini akan saya usahakan untuk menggerinda guys ya. Saya pasti gerinda ini sih tipis guys ya, yang ini. Saya akan OTW ke bengkel untuk menggerinda ini guys ya. Ini akan saya tipiskan sedikit, 1 mili. Nah, ini fit. Oke, pasti bisa guys ya. Oke, kita lanjut nanti guys ya, setelah ini saya gerinda. Ya, oke lah guys, tadi sudah saya OTW guys ya. Ternyata tidak bisa ininya ya guys, ditipisin di gerinda karena nggak bisa dijepit. Bingung mau megangnya gimana ya. Nah, ini jadi saya putuskan ini yang saya gerinda guys ya. Nah, ini saya tipiskan sekitar 1 mili guys ya. Yuk, seperti apa prosesnya, apakah sudah bisa atau belum? Yuk, sama-sama kita pasang guys ya. Kita gaskan. Oke, ini dia unitnya, langsung kita pasang guys ya di sini. Ya,
Semoga bisa guys ya. Ingin melihat seganteng apa ini unit kalau dipasangin teleskop guys. Apakah worth it klik jadul pakai teleskop seperti ini guys? Ya sama-sama kita saksikan guys ya. Sepertinya sih tambah ganteng guys ya. Tadi saya lupa guys mau beli itu kertas pasir ya. Ini sudah kembali berkarat ya guys. Aduh, saya pilek guys di bulan puasa ini. Dari sebelum puasa sampai sekarang pileknya nggak hilang-hilang guys. Mungkin karena efek sering berbuka puasa minum es guys ya. Minum es guys, nggak pernah ketinggalan guys. Puasa bukanya minumnya es terus. Wajar aja guys ya. Pileknya nggak hilang-hilang guys. Minumnya es terus. Gimana mau hilang ya kan? Satu lagi ya, ini dia. Kurang dekat guys ya, kita zoom, kita flashnya mantap, sudah terang guys ya. Nah sekalian nanti saya mau tes akurasinya guys ya di jarak 20-an meter atau sampai 30 meter ya, seperti apa akurasinya guys ya. Karena selama ini nggak pernah dites pakai tele ya, nggak tahu jadi akurasi sebenarnya guys. Kalau pakai pisir itu susah guys ya. Saya akui ya guys, saya susah pakai pisir, nggak paham saya. Bisa sih bisa, tapi jarak pendek guys ya, jarak sampai 15 meter palingan guys. Itu udah jago saya bisa pakai sampai 15 meteran guys. Kemarin tuh saya coba di jarak 15 meteran ya, itu entah kayak mana-mana ya, nggak ada mimis yang cocok. Jadi ini kalau dipasangin tele kita tes nanti guys ya, di jarak 20-30 meter guys, seperti apa. Ini lumayan guys, sudah bisa kenceng ya guys. Nah, oke guys, akhirnya bisa dipasang guys ya. Ya ini kuat ya guys ya. Ini saya angkat guys, saya guncang-guncang. Oke, mantap guys. Sudah kuat guys ya. Seperti tidak ada pergerakan. Aman nih guys. Ya ini udah kuat. Oke. Saya guncang lagi guys. Kalau jatuh ya jatuh. Ada guys. Apa yang goyang nih guys? Teleskopnya apa bukan guys ya? Saya cek bentar guys ya. Apa yang goyang guys? Ya telenya masih goyang dikit guys, bagian depan guys. Sudah kencang apa kurang tipis? Oke, sudah kencang sih guys. Tapi masih ada pergerakan sedikit guys. Gimana cara mengakalinya lagi nih guys? Tadi berarti kurang tipis guys ya saya gerindanya. Bagaimana caranya lagi? Waduh, harus kembali lagi nih guys ke bengkel guys. Yang depan guys kurang tipis sedikit lagi guys, kok belakang udah guys. Oke, saya skip lagi guys, OTW lagi guys ke bengkel. Aduh capek nih guys. Oke lah guys, saya sudah kembali lagi dari bengkel. Nih sudah saya tipiskan lagi, semoga ini langsung bisa guys ya.
kita coba langsung pasang tanpa basa-basi guys. Aduh, capek guys, mandir bengkel, mana bengkelnya jauh lagi guys ya. Semoga bisa guys ya. Oke, langsung kita pasang ini ya. Oke, saya tundukkan aja ya ininya kamera biar nampak. Nah, oke, langsung pasang aja guys. Capek guys, mandir lumayan lah. Ini demi penasaran ya guys, seganteng apa unit lawas ini kok dipasangin teleskop. Sampai mandir bengkel saya guys. Gimana lah, kita nggak punya alat gerinda guys ya. Oke, satu lagi. Semoga makin jos guys ya. Jelas makin ganteng unitnya ini guys. Makin ganteng. Klik jadul pakai teleskop ya kan. Ya lumayan guys, ini baru kencang guys. Semoga guys ya. Tapi kalau nggak mau kencang juga berarti ya udahlah guys. Nggak tahu lagi saya. Oke. Ya. Nah, saya coba goyang-goyangkan dulu. Oke, ini benar guys. Ya, mantap. Ini sudah jos. Sudah tiada lagi pergerakan goyang-goyang. Jadi kita saksikan nih penampilannya guys setelah pasang teleskop. Wih. Jadi seperti unit bogel ya. Nih lihat. Wah. Unit bogel guys. Kita coba tarik grinder guys, apakah nyangkut. Aduh, ternyata sulit guys, sedikit nyangkut ya. Nah, dia mentok di sini, jadi kurang tegak ya ininya, grindernya. Nyangkut guys, nyangkut di sini ya, di apa namanya nih, on cam. Tapi ini bisa guys, tapi agak susah sih memang karena nyangkut ya, susah nariknya guys. Oke, jadi seperti ini guys penampilannya setelah dipasang teleskop ya. Lumayan mantap, jos. Klik lawas pasang teleskop guys, mantap. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir guys ya. Jadi proses pemasangan teleskop di Euclid Benjamin Franklin hanya seperti ini ya. Kita hanya membutuhkan ini guys ya, butuhkan base tambahan ya, base mounting namanya guys ya. Saya rasa ya namanya base mounting, scoop base ini guys ya, nih. Nah, scoop base. Jadi harganya juga cukup murah guys ya kalau untuk ini
sekitar 20-an ribu atau 30-an ribu saja nih guys. Saya lupa guys kemarin belinya berapa, karena saya sekalian beli aksesoris yang lainnya guys ya. Ini oke guys, jadi seperti ini aja penampilan atau cara memasang teleskop di Uplight Benjamin Franklin yang tiada rel mountingnya ya guys ya. Oke, jadi sekarang udah bisa, zaman sudah canggih, jadi apa-apa itu sudah mudah guys ya. Apalagi zaman sekarang, zaman online ya, kita tinggal cari aja di online, pasti ketemu guys ya. Nah, oke, jadi seperti ini guys ya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kayak saya sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih yang baru bergabung. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya guys ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Ini untuk tes akurasi unit Benjamin Franklin guys ya. Let's go. Salam satu laras.